Foto yang tersebar memperlihatkan beberapa mahasiswa menerima uang setelah aksi. Indonesia gelap, publik mulai bertanya, apakah demo ini benar-benar aspirasi mahasiswa atau hanya gerakan pesanan? Isu ini diperkuat oleh kesaksian sejumlah orang yang mengaku melihat pembagian uang di lokasi aksi. Jika benar ada aliran dana, maka keaslian perjuangan mahasiswa bisa diragukan. Fakta baru kembali terungkap, aliran dana bahkan sampai miliaran kini mulai terkuak. Rekan-rekan, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini tengah ramai demo, salah satunya adalah terkait isu demo bayaran, bahkan sampai melibatkan oknum para politikus serta dana yang terbilang sangat-sangat fantastis, bahkan sampai miliaran. Tentu saja ini benar-benar sebuah fakta yang harus dikuliti habis oleh kita semua. Adik harus bisa memastikan yang ada di sini adalah betul-betul mahasiswa. Saya lihat sudah ada indikasi-indikasi yang dia belum ada mahasiswa. Mahasiswa boleh bertato apa tidak? Coba cari di sini ada yang bertato, buka topinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan kabar demo pesanan ya. Kenapa saya sebut pesanan? Karena sudah viral di media sosial bahwa demo tersebut didalangi oleh salah satu partai dan didanai 2 miliar sekali demo. Waduh. Luar biasa sekali. Dan seperti yang saya sebutkan kemarin-kemarin bahwa ini adalah partai paling drama yang sangat berbahaya karena hobinya mengadu domba. Ya, rancangan undang-undangnya dibahas-bahas sendiri, didukung-dukung sendiri, disahkan-sahkan sendiri ya, lalu ditolak-tolak sendiri, di demo-demo sendiri. Walaupun demonya ya seolah-olah mengatasnamakan mahasiswa ya. Mereka cuma mengirim logistiknya saja berupa uang 2 miliar setiap kali demo. Wah, besar kali ya. Dan kemarin-kemarin kita mendengar bahwa Mama Ketum katanya mendukung revisi Undang-Undang TNI. Tapi sekarang melalui kader elitnya kita mendengar kabar bahwa katanya Mama Ketum menolak. Waduh, piye to iki Ron? Drama apa maneh iki Ron? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Waduh. Saya walaupun tidak hadir di lokasi terkejut teman-teman ya ketika mendengar suara kaca pecah gitu ya. Apalagi bagi mereka-mereka yang membelakangi kaca tersebut ya. Jadi nggak tahu tiba-tiba ada suara yang begitu keras. Wah, ini sudah bukan demo lagi menurut saya. Ini adalah bagian dari perusakan ya, tindakan anarkistis. Karena ya demo itu menyampaikan pendapat ya, bukan melakukan perusakan ya. Yang saya heran adalah kenapa kok demo anarkistis ini masif gitu ya, meluber gitu ya. Ya sekali lagi karena memang kemungkinan besar ada dalang di belakangnya. Siapakah dalangnya? Teman-teman sudah pada bisa menjawab ya. Lanjut. Sebentar, ini beneran nggak sih ya? Ini beneran nggak? Kalau menurut saya sih ini agak janggal, tetapi diupload oleh
oleh sebuah akun yang sepertinya terafiliasi dengan partai terbesar di Indonesia. Jadi menurut saya sulit bagi diri saya untuk tidak mempercayainya. Walaupun menurut saya tulisannya atau caption yang ada di dalam slide barusan itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena beberapa waktu lalu Mbak Puan ya, yang merupakan ketua DPR, yang juga merupakan bagian dari partai terbesar di Indonesia, kader elit Putri Mahkota, itu menyampaikan bahwa Mama Ketum setuju dengan rancangan revisi Undang-Undang TNI. Lah kok tiba-tiba sekarang katanya kader elit ungkap alasan Mama Ketum tegas tolak revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Lah maksudnya gimana toh Ron? Drama apa maneh iki Ron? Lanjut. Foto yang tersebar memperlihatkan beberapa mahasiswa menerima uang setelah aksi. Fakta baru kembali terungkap, aliran dana bahkan sampai miliaran kini mulai terkuak. Rekan-rekan, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini tengah ramai demo Indonesia gelap, namun tampaknya kita melihat bagaimana cahaya fakta seolah menyinari Indonesia gelap ini. Salah satunya adalah terkait isu demo bayaran, bahkan sampai melibatkan oknum para politikus serta dana yang terbilang sangat-sangat fantastis, bahkan sampai miliaran. Tentu saja ini benar-benar sebuah fakta yang harus dikuliti habis oleh kita semua. Karena jangan sampai pihak-pihak yang mengaku mengklaim dirinya berjuang untuk rakyat, membawa suara rakyat, justru membawa provokasi-provokasi yang sebenarnya tidak relevan. Jangan sampai berteriak berjuang untuk rakyat, namun jangan lupa rakyat yang mana dulu? Apakah rakyat yang memesan atau apa di balik ini semua? Foto yang tersebar memperlihatkan beberapa mahasiswa menerima uang setelah aksi. Indonesia gelap, publik mulai bertanya, apakah demo ini benar-benar aspirasi mahasiswa atau hanya gerakan pesanan? Isu ini diperkuat oleh kesaksian sejumlah orang yang mengaku melihat pembagian uang di lokasi aksi. Jika benar ada aliran dana, maka keaslian perjuangan mahasiswa bisa diragukan. Bukankah mahasiswa seharusnya menjadi simbol idealisme, bukan alat politik? Ini ada fakta dari kepolisian bahwa ada aliran gelap bukti transfer dari pihak LBN-nya ke Ibu Raira. Ibu Raira itu adalah istrinya Pak Desa, senilai 45 juta. Sekarang kami mempertanyakan itu uang apa? Berapa Mbak nilai? 45 juta. Itu ke rekening siapa tadi Mbak? Ke Bu Raira, Selaku? Siapa itu? istrinya Pak Dekan. Oh, itu baru ketahuannya kapan tuh Mbak? Kemarin itu Berdasarkan siapa tuh? saya penyidik, dari penyidik. Oh, dari penyidik. Pihak LBN-nya yang membuka waktu penyidikan. Ada buktinya itu Mbak? Ada, udah ditahan di penyidikan itu. Berupa apa itu Mbak? Berupa ini transaksi transfer. Berapa jumlahnya Mbak? 45 juta. Wah. Itu dari nilai nominal 500 yang sudah disetorkan. 503 ya, kalau lebih seperti itu. Untuk total mahasiswa berangkat itu 80 orang ya? Iya. Iya. Kurang lebih. Yang berangkat itu 77, cuman yang nggak berangkat itu ada sekitar berapa totalnya itu 93 mahasiswa. 14 dosen itu yang berangkat. Ini juga fun fact buat kalian wartawan bahwa 14 dosen itu tidak membayar uang terakhir, cuma 8 free biaya, itu sisanya bayar 5 juta per dosen. Jadi kami mau tahu sebenarnya yang free itu bayarnya siapa? Uang kami. Yang apa yang udah bayar tapi nggak ikut itu tetap bayar bagi bayar full 7450. Berapa Mbak yang nggak datang, yang nggak hadir atau ikut? Oh, itu datanya sama ketua tim ya? Tanyakan sama sama ketua Bu tim. Karina. Ya, teman-teman ya, jadi sebetulnya isu bahwa demo-demo yang terjadi akhir-akhir ini itu ada aktor intelektual di belakangnya itu bukan hanya sekarang saja viral ya, tetapi sudah sejak beberapa waktu lalu cukup viral ya, terutama ya setelah Pak Jokowi itu berseberangan dengan partai terbesar di Indonesia itu masif sekali ya, sering sekali terjadi demo. Walaupun saat ini mungkin menurut saya adalah demo yang paling besar ya, tetapi seperti yang barusan kita saksikan, seperti halnya demo Indonesia gelap lah, Indonesia beginilah, begitulah, menurut saya itu didalangi oleh satu agen yang sama.
Dan yakin walaupun mereka mengatasnamakan rakyat, mereka tidak sedang membela rakyat karena rakyat tidak akan mungkin mampu membayar mereka 2 miliar sekali demo ya. Hanya partai-partai besar yang mampu membayar mereka. Lanjut. Adik-adik harus bisa memastikan yang ada di sini adalah betul-betul mahasiswa. Saya lihat sudah ada indikasi-indikasi yang dia belum ada mahasiswa. Mahasiswa boleh bertato apa tidak? Coba cari di sini ada yang bertato. Buka topinya. Buka topinya. Siapa yang bertato angkat tangan. Ya, sampai dari mana? Sampai dari mana? Mahasiswa bukan? Keluar. Ini contohnya. Ini penyusup nih. Keluar. Angkat. Sini, kamu juga kelompoknya sini. Saya tidak mau mahasiswa yang punya niat baik susupi promosional semacam ini yang mengatasnamakan dirinya rakyat. Sini, keluar mas. Sini, sampai dari mana? Nah lo ya kan, mahasiswa demo tolak RUU TNI ricuh di kota Kediri, Jawa Timur ya, Kamis ini beberapa hari lalu ya. Ya, masa aksi berhasil diamankan ya oleh aparat di kantor, kemungkinan besar ini di Polsek atau Polres, kemungkinan sih Polres ya. Dan berhasil diamankan di antaranya itu bukan mahasiswa. Iyalah. Masa mahasiswa ada apa namanya ini tatonya ya kan. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin mereka membuat tato sebelum mereka menjadi mahasiswa. Ya termasuk juga di Bali, saya pernah tinggal di Bali dan juga banyak sekali mahasiswa di Bali itu yang di badannya ada tato, karena memang di Bali tato itu bagian dari kebudayaan juga. Misalnya Pak Mangku itu kadang-kadang memang harus memiliki tato gitu ya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Yang jelas kalau memang demo ini ditunggangi oleh mereka-mereka yang selain mahasiswa, yaitu sudah bisa dipastikan lah mereka disusupkan untuk mengompor-ngompori, untuk memprovokasi agar demo tersebut anarkistis sesuai dengan pesanan yang menggelontorkan dana lah ya. Lanjut. Lu pada mau rusuh apa gimana, Bos? Buset dah. Itu buat masyarakat, Masa pakai gangster? Yang bener aja lah, kawan. Masa begitu? Nih, lu baca nih ya, Milk tea, just for me. Hot, milk tea, hot. Iyalah ya, kalau demo-demo aja nggak usah lah bawa gangster. Halo para gangster, ayo turun ke DPR bersama mahasiswa untuk menolak adanya RUU TNI. Ferguso, lu bukan mahasiswa, lu mahasiswa, ya kan? Karena di antara lu juga bukan mahasiswa semua. Banyak juga agen-agen yang disusupkan yang memang sengaja ya, sengaja agar demo tersebut berjalan ricuh gitu loh, terjadi kericuhan. Ya toh, lagian kalau menyampaikan aspirasi kenapa harus mengajak gangster, ha? Ya udahlah, sampaikan aja aspirasinya. Ya, lanjut. Kami minta keadilan. Terserah abang mau nuntut apa. Itu urusan abang sama pimpinan. Kami juga cuma bawahan, bang. Kalau nggak jangan anarkis, bang. Kita ini demo menyuarakan hati rakyat. Kamu digaji atas pajak masyarakat. Iya, apa yang mau berbuat? Saya tahu, bang. Kita juga punya NPWP, bang. Kita juga bayar pajak. Saya juga rakyat, bang. Jangan mau kita dibentiri dalam keadaan kayak gini, bang. Ini gimana ini ya? TNI Polri pembunuh katanya. TNI Polri pembunuh. Apalagi nih? Tolak RUU Polri. Tolak RUU TNI. Waduh. TNI, ASU, waduh. Ini gimana toh maksudnya ya? Kalian demo apa mau merusak gitu loh. Ini harus diusut ini ya. Ini harus dicari itu yang menulis ke atas itu siapa ya kan?
Kemudian yang melakukan perusakan siapa? Apakah mereka benar-benar mahasiswa ataukah mereka adalah oknum yang disusupkan yang sengaja agar demo tersebut berakhir anarkistis? Ya, teman-temannya sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan tadi di bagian depan. Kita lihat bersama video tentang perusakan pintu kaca yang dilakukan oleh segerombolan pendemo ya. Sepertinya tadi ada pelemparan atau mungkin mendorong di tempat yang salah begitu ya, hingga pintu kaca tersebut menjadi pecah. Tetapi begitu kaca pecah ya, mereka lari berhamburan ya. Haha. Itu menunjukkan apa? Bahwa sebetulnya di situ ada provokator ya. Ini dugaan saya ya. Kenapa ya? Kalau mereka memang menginginkan terjadi demo dorong-dorongan, mereka nggak akan mundur. Begitu kaca pecah, mereka justru akan maju. Tapi begitu kaca pecah, mereka lari. Berarti sebetulnya yang memecahkan kaca ini adalah provokator. Dan itu nggak sesuai dengan rencana para mahasiswa lain yang sedang demo. Selain itu, tadi juga ada demo di Kediri yang pesertanya dicek oleh petugas apakah benar-benar mahasiswa ataukah pihak luar yang menunggangi. Ternyata diduga banyak sekali yang bukan mahasiswa ya, bukan mahasiswa itu ikut demo. Berarti dia adalah mahasiswa yang sengaja disusupkan. Oke, teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang apa tadi ya, tentang lanjutan ya, kabar demo pesanan gitulah ya. Kenapa saya sebutkan pesanan? Karena sudah viral di media sosial bahwa demo tersebut didalangi oleh salah satu partai dan didanai 2 miliar sekali demo. Wah, luar biasa sekali. Dan seperti yang saya sebutkan kemarin-kemarin, bahwa ini adalah partai paling drama yang sangat berbahaya. Karena hobinya mengadu domba ya, rancangan undang-undangnya dibahas-bahas sendiri, didukung-dukung sendiri, disahkan sendiri, lalu ditolak-tolak sendiri, di demo sendiri. Tapi demonya seolah-olah mengatasnamakan mahasiswa, ya membela rakyat gitu ya. Mereka cuma mengirim logistiknya saja berupa uang 2 miliar setiap kali demo. Waduh, besar kali. Dan kemarin-kemarin ya kita mendengar bahwa Mama Ketum mendukung revisi UU TNI, ya kan? Iya. Tapi sekarang melalui kader elitnya ya berembus kabar bahwa Mama Ketum ternyata menolak. Waduh, ini drama apa lagi ya? Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.